Oke, ini yang di Cianjur tempat produksi lumayan luas Pak ya? Cukup luas sekali. Oke. Ini berapa luas Pak ngomong-ngomong Pak? Ini kira-kira sekitar ada 3 hektar dan ini kita fasilitasnya lengkap sekali. Termasuk mes juga? Betul, termasuk ada mes karyawan, kemudian juga ada gudang penyimpanan, kemudian juga di sini kita banyak mesin-mesin yang lebih canggih-canggih dan cukup besar-besar juga ukurannya. Nanti perbedaan dengan ada yang di Kapuk itu Pak ya? Betul sekali, di sana lebih tradisional, di sini kita lebih pakai robotik juga banyak semuanya. Oke, nanti kita eksplor ke sana Pak ya. Baik. Nah pemirsa Kisi, saat ini saya sudah bersama Pak Denny Irawan, COO dari Alisan. Untuk saat ini kita akan eksplor atau berkunjung ke tempat produksi Alisan yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat. Nah mungkin pemirsa Kisi-Kisi sudah melihat juga ya tayangan sebelumnya kita pernah berkunjung di Kapuk ya, Kapuk Tengkaren, Jakarta Barat ya. Nah mungkin juga ada yang belum melihat juga tayangan sebelumnya. Untuk Alisan ini sendiri kita flashback dulu lah ke belakang ya. Baik. Artinya segmentasi dari awal usaha ini sebetulnya ditargetkan dari usia berapa ke usia berapa Pak? Jadi pada mulanya target kita kemeja Alisan ini merupakan dari usia 18 tahun sampai umur paling tua. Karena kita yang tadinya usia produktif bekerja, tapi kita juga sekarang sudah mengeluarkan barang-barang produk-produk yang kekinian. Jadi anak-anak muda pun juga sudah bisa memakainya. Oke. Dan dikenalkan Alisan pemirsa ya, ini turun-temurun dari beberapa generasi Pak ya. Betul. Artinya terbentuknya Alisan ini sebetulnya untuk menjawab permasalahan apa sih saat itu? Awal mulanya Alisan ini untuk menjawab banyak sekali kemeja-kemeja di Indonesia ini yang untuk digunakan bekerja, kemudian juga untuk segmen-segmen sekolah, kemudian juga terakhir ini kita ke segmen batik dan jas juga sebenarnya. Sudah agak luas juga ya cakupannya. Cukup luas sekarang. Cukup luas. Ngomong-ngomong Pak, pelopor nama Alisan tuh yang pencetus siapa? Pertama kali siapa Pak? Pencetus itu sebenarnya Pak Hasan Irawan, itu kakek sebenarnya. Jadi Alisan itu sebenarnya awal mula dari perjalanan beliau menuju sedang mencari inspirasi di daerah sana di China, kemudian di Taiwan, dan di situ ada gunung namanya Alishan. Jadi logo segitiga itu sebenarnya adalah simbol sebuah gunung, dan dia sedang mencari inspirasi desain fashion sebenarnya pada waktu itu. Akhirnya muncul Alisan ya. Betul. Oke, seperti yang kita ketahui Pak ya, ini kan memang untuk produk-produk fashion dan kemeja lainnya kan tuh sangat berkembang pesat Pak ya. Artinya ciri khas dari Alisan itu sendiri itu apa? Dari kita itu satu pasti ketahanan warnanya. Betul. Itu kita boleh dijamin kita karena sudah melakukan pengecekan, uji coba juga ketahanan warnanya cukup kuat. Dari segi jahitan juga kita sangat rapi karena kita melakukan QC yang bertahap, banyak sekali QC bertahap sebenarnya, berlevel-level. Kemudian juga dari kerah-kerah kita dan mindset kita itu cukup rapi dan bukan abal-abal. Oke, bicara terkait kerah, ini saya perhatikan produk Alisan itu kerahnya apa bisa dikatakan bukan tegak rapi ya. Jadi rapi, betul. Memang itu juga ya konsepnya. Itu salah satu ciri khas dari kemeja kita juga sebenarnya. Jadi kerahnya itu dipakai mau pagi, siang, sore habis dicuci dia rapi terus, tegak terus berdiri. Tegak terus ya. Oke, pemirsa, daripada penasaran seperti apa sih perbedaan untuk tempat produksi yang ada di Cianjur dengan yang di Kapuk, tadi kan ada sistem dari robotik juga ya? Kita banyak sistem automation. Automation ya? Oke. Kita eksplor aja ke sana boleh? Kita ajak pemirsa Kisi-Kisi. Mari. Ayo pemirsa. Ini kita punya storage gudang Pak Rabet untuk dari ketika kita datang dari supplier, kemudian kita storage di sini. Ini sebelum dituju ke ruang produksi kita melakukan pengecekan yang ada di sini juga. Oke, semua di sini. Pengecekan apa biasa Pak dilakukan? Biasa kita di sini pengecekan warna, apakah sudah sesuai dengan pesanan. Jadi ada perbedaan sedikit saja juga kita sudah mengasumsikan bahwa apakah ini bisa diloloskan sebagai QC, reject atau tidak. Kemudian juga pencucian, apakah susut, warna turun atau tidak juga kita lakukan juga di sini. Nah terkait turun itu berarti memang ada pengecekan seperti apakah bahan itu luber atau enggak? Jadi ketika bahan itu datang, kita melakukan pengecekan. Jadi yang kita lakukan pengecekan adalah apakah warna sudah sesuai dengan pesanan kita. Kedua, apakah kain itu setelah dicuci dia luntur. Nah,
Kemudian 3, apakah ketika kain sudah dicuci dia susut atau tidak? Oke, oke. Ada toleransi yang kita ukur juga yang diperbolehkan seberapa besar. Bisa lolos gitu ya. Iya. Oke, ini lumayan besar Pak storage ini Pak ya. Cukup besar di kapasitasnya ya. Oke, oke. Nah, kemudian gimana lagi nih kita mau explore? Kita boleh di lanjut ruangan? ke bagian setelah barang-barang ini Oke. diproduksi, persiapan. Oke, Pak Didi, tadi untuk di ruangan storage itu saya lihat kan rata-rata nggak Polos. bermotif polosan ya. Itu Betul. kalau untuk produksi batik dan sebagainya itu gimana? Kalau batik itu kita ada supplier sendiri dari pabrik printing. Tapi kalau yang di sini ini kebetulan kita memang difokuskan untuk lebih ke warna-warna polos. Seperti putih, hitam, marun, warna biru, merah. Oke. Lebih Yang fokus untuk di polosan lah ya, tanpa Ya, motif betul. itu ya. Oke, oke. Jadi ini salah satu mesin also spreader kita, mesin gelar otomatis kita. Ini udah salah satu mesin automation. Oke. Jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa efisiensi kita bukan mengurunkan kualitas, tapi kita mencari dari segi yang lain. Karena dengan penggelaran secara otomatis kita bisa dapat efisiensi dan waktu yang lebih cepat. Oke, oke. Dan tadi pun saya lihat di belakang itu walaupun memang ada beberapa yang menggunakan mesin seperti ini, tapi ada kebutuhan khusus juga mungkin yang ada bagi Betul. pekerjaan secara manual seperti itu ya. Tetap kita masih di sebelah situ ada yang gelaran secara otomatis manual. Di situ artinya biasa ada pesanan-pesanan yang nomor-nomor khusus, nomor spesial yang digelar dengan kuantitas yang sangat dikit biasanya. Oke. Nah, kemudian untuk alat-alat ya, alat-alat yang diimplementasi di sini selain untuk yang diterapkan ini apalagi biasanya? Kita mesin automation kita ada 2, auto cutter satu di sini, auto spreader di sini satu dan sini satu. Kemudian di sana kita ada mesin auto cutter. Oh, di belakang sana ya. Betul. Oke, oke. Sebetulnya jauh juga ya dari sisi apa ya, kapasitas produksi output yang dihasilkan dengan menggunakan yang ada di Automation. automation itu ya. Sangat jauh berbeda. Output yang dikeluarkan sangat banyak, lebih efisien. Cuman memang namanya automation pasti ada kekurangan-kekurangan juga pasti saja. Contohnya apa, Pak? Contohnya di mana mesin itu kadang bergerak terlalu cepat, kadang-kadang ada di mana yang tadinya lebih terlihat oleh mata ada barang reject ini bisa saja terlewatkan karena pergerakan yang cepat.